Selamat datang teman-teman sekalian. Selamat memasuki juga bulan pekan persiapan menuju Hari Kemerdekaan Indonesia. Ini hari penting bagi negara kita. Tetap mendoakan kebaikan seluruh negara, pemerintahan, dan segenap warga, terutama menjembatani perbedaan-perbedaan, terutama di lingkungan umat beragama, agar tetap ada dialog yang baik, ada komunikasi yang baik yang memungkinkan kita hidup dalam iklim persaudaraan. Mari kita bersama-sama memulai program kita malam ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Firman-Mu ya Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, sebab Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kasih karunia-Mu yang memungkinkan kami untuk hidup sesuai dengan rahmat kasih-Mu. Kami anak-anak-Mu yang penuh dengan kelemahan diri, maka kami mohon agar Engkau menuntun kami dengan firman-Mu yang agung, sehingga kami boleh tetap berada pada jalan kebenaran sesuai dengan yang difirmankan Yesus Putra-Mu. Semoga oleh pendalaman kami malam ini, kami semakin mencintai firman-Mu dan semakin memperkuat iman kami dalam mengikuti jalan kehidupan yang digariskan Kristus bagi kami. Sudilah ya Tuhan memberkati kami semua dimanapun kami berada dan fasilitas yang kami manfaatkan untuk pertemuan ini semoga membawa berkat bagi banyak orang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Baik, teman-teman sekalian yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita sampai pada sesi ke-16 dari Kitab Keluaran, dan kita tidak membahasnya ayat demi ayat ya. Kita tidak membahasnya eh, sampai mendetail karena ada banyak pengulangan di sana dan tema yang sama itu aplikasinya biasanya kurang lebih sama sehingga kita tidak selalu berjalan sesuai dengan struktur yang ada di dalam kitab Keluaran itu. Malam ini misalnya kita melompat memasuki bab 22, tetapi kita mengambil ayat 21 sampai 27 sebagai sebuah ilustrasi untuk mendalami tema kita, yakni memperhatikan hak orang-orang yang ada di tengah-tengah kita. Saya minta maaf dengan suara saya yang belum pulih dengan baik sejak pekan yang lalu, tapi semoga malam ini masih bisa mendengar dengan baik dan bisa menangkap apa yang dibahas dalam pertemuan ini. Perkenalkan saya untuk mulai share screen supaya teman-teman sekalian bisa mengikutinya dari eh, media masing-masing. Judul yang saya pilih malam ini adalah Membela Kaum yang Lemah, terinspirasi dari Kitab Keluaran bab 22 ayat 21 sampai 27. Tema ini semoga relevan dan memang saya harus akui urgen untuk dibicarakan di dalam kehidupan masa kini, terutama di tengah pola politik, ekonomi, dan komunikasi global yang walaupun sudah dipermudah oleh berbagai teknologi digital, ternyata warna komunikasi, warna relasi lintas bangsa itu justru lebih berwarna pemecahan ketimbang mempersatukan semua dalam sebuah ikatan. Maka tetap dalam masyarakat global kita menemukan ada yang kuat, ada yang lemah. Maka pembicaraan kita menjadi lebih relevan ketika kita memandang pihak yang lemah sebagai satu entitas yang perlu untuk mendapat perhatian dalam pelayanan pastoral gereja masa kini. Dalam gereja masa sekarang, kita melihat bahwa secara dunia ini cenderung mengabaikan kaum miskin dan terpinggirkan, dan itu berlangsung sudah selama berabad-abad.
diwarnai oleh banyak peristiwa-peristiwa besar seperti penaklukan bangsa-bangsa, kolonialisme, perbudakan, dan sebagainya. Ya, lalu kita menemukan bahwa dalam sejarah atau sejarah terus berulang karena kekuasaan itu selalu membutakan dan tetap ingin mengambil segala sesuatu termasuk merampasnya dari pihak yang lain. Karena itu kita menemukan bahwa tetap ada penguasa dan tetap ada yang terpinggirkan, antara lain kaum miskin secara ekonomi atau miskin dalam kategori yang lain. Memandang realita yang mengkhawatirkan tersebut, gereja lalu merasa perlu untuk memberi perhatian pada pihak yang disebut sebagai kaum terpinggirkan ini, baik kaum miskin, kaum tertindas, dan sebagainya. Dalam Dekret Lumen Gentium, dalam Konstitusi Lumen Gentium, dokumen dari Konsili Vatikan kedua, itu konstitusi tentang gereja, nomor 8 paragraf ketiga, kita menemukan kutipan ini. Seperti Kristus melaksanakan karya penebusan dalam kemiskinan dan penganiayaan, begitu pula gereja dipanggil untuk menempuh jalan yang sama supaya menyalurkan buah-buah keselamatan kepada manusia. Kristus Yesus, walaupun dalam rupa Allah, telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Kutipan dari surat kepada orang Filipi bab 2 ayat 6 sampai 7. Dan demi kita ia menjadi miskin meskipun ia kaya. Sekali lagi kutipan dari 2 Korintus bab 8 ayat 9. Demikianlah gereja kendati memerlukan upaya-upaya manusiawi untuk menunaikan perutusannya, didirikan bukan untuk mengejar kemuliaan duniawi, melainkan untuk menyebarluaskan kerendahan hati dan pengingkaran diri melalui teladannya. Tekanan kita adalah gereja meneladani karya penebusan Yesus Kristus yang dijalankan dalam kemiskinan dan penganiayaan. Kristus itu tampil sebagai orang miskin dan orang teraniaya. Ya, walaupun dia guru yang penuh karisma, berkuasa dalam kata dan perbuatan, tetap ia hidup sebagai orang miskin dan ia hidup sebagai orang teraniaya. Sering ditolak, sering dihina, sering diancam, hingga pada akhirnya dia dihukum mati dengan cara disalibkan. Nah, karena gereja itu dipanggil untuk mengikuti Kristus, maka dengan seharusnya pola hidup Kristus itu menjadi pertimbangan di dalam gereja melaksanakan karya pelayanannya. Apa yang disampaikan dalam dokumen Lumen Gentium dari Konsili Vatikan kedua ini bergema dalam banyak karya pastoral gereja, di mana-mana keuskupan-keuskupan atau kongregasi-kongregasi dan gerakan-gerakan umat awam melakukan karya-karya yang mencerminkan upaya untuk menolong kaum miskin dan terpinggirkan ini. Di mana-mana terutama dalam pelayanan pastoral, kita menemukan ada komisi misalnya pemberdayaan ekonomi, ada komisi keadilan dan perdamaian, keutuhan ciptaan, komisi migran dan perantau, dan lain-lain, komisi pemberdayaan kaum perempuan dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk memberikan perhatian pada upaya-upaya yang mengatasi ketidakadilan terstruktur di dalam masyarakat, dan semua itu harus dijalankan sesuai dengan visi keselamatan yang terjadi melalui pewahyuan diri Tuhan yang berpuncak pada sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Jadi, gereja menjalankan semua itu bukan semata-mata untuk memperhatikan aspek kemanusiaan, tetapi terutama
menjadikannya sebagai instrumen untuk membahasakan rencana keselamatan Tuhan. Bahwa Tuhan tidak bermaksud meninggalkan manusia dalam penderitaan, ia harus hidup sebagai pribadi yang bermartabat baik di dunia maupun terutama dalam kerajaan keselamatan. Karena itu, seperti Kristus menolong orang-orang, teristimewa mereka yang terpinggirkan, ya, sebagai orang miskin dan teraniaya, ia menolong orang-orang ini. Gereja pun ditantang untuk melakukan hal serupa, sehingga sebagai murid Kristus yang miskin dan teraniaya, kita pun dapat melakukan sesuatu bagi masyarakat dunia, agar perjuangan untuk menolong kaum miskin dan terpinggirkan ini selalu menjadi perhatian masyarakat global. Nah, sekarang malam ini kita mulai membahas ide-ide dari Kitab Keluaran yang langsung atau tidak langsung berpengaruh dalam kehidupan gereja masa kini, yang dituntut untuk memberikan perhatian serupa terhadap kaum yang miskin dan terpinggirkan ini. Ya. Dalam kitab Keluaran, kita menemukan prinsip dasar ini. Tuhan mengingatkan orang Israel untuk berlaku adil. Itu prinsip dasarnya. Kita bisa mengatasi banyak ketidakadilan dengan berlaku adil. Dengan berlaku adil, kita bisa memotivasi atau menganimasi pihak lain untuk juga berlaku adil. Dan ketika semua pihak berlaku adil, memperhatikan hak dan kewajiban, menghargai hak-hak orang, maka ketidakadilan itu akan teratasi secara alamiah. Akan tetapi, tidak semua orang mau bersikap adil. Ada orang yang demi egonya sendiri, demi keinginannya sendiri, dia mau berlaku tidak adil, termasuk merampas apa yang menjadi hak pribadi yang lain. Maka Tuhan memberikan petunjuk dan mengingatkan orang Israel untuk berlaku adil, agar apa yang mereka lakukan itu menjadi pesan keselamatan bagi banyak bangsa yang mengimani Yesus Kristus. Inspirasi kita malam ini kita ambil dari kitab Keluaran bab 22 ayat 21 sampai 27. Mari kita membaca teks yang ada di depan layar atau Anda boleh mengikutinya dari Alkitab masing-masing. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seseorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikannya kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Nah, hanya 7 ayat yang menjadi bahan refleksi kita malam ini, tetapi memiliki pesan yang sangat luas, kompleks, dan praktis menyentuh banyak aspek kehidupan sosial, keagamaan di dalam masyarakat. Baik itu di lingkungan umat Kristiani maupun di lingkungan banyak orang yang ada di sekitar kita. Baik, kita akan melihat beberapa poin. Siapa itu kaum lemah? Dari 7 ayat tadi, kita mendefinisikan kaum lemah dalam 3 kategori. Yang pertama adalah orang-orang asing.
Yang kedua adalah janda dan anak yatim piatu. Dan yang ketiga adalah orang miskin. Ya, tiga kategori ini yang akan kita bahas di dalam pertemuan kita malam ini. Kita mulai dengan yang pertama, yakni orang asing. Siapa itu orang asing? Kutipan dalam kitab Keluaran 21 hanya mengatakan demikian. Janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing. Sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Tapi siapa orang asing ini? Orang asing yang dimaksudkan dalam kitab Keluaran bab 22 ayat 21 ini adalah para pendatang yang kehilangan tanah warisan dan tinggal di tengah-tengah bangsa Israel. Jadi ketika orang Israel meninggalkan Mesir, ya, ada juga orang-orang lain yang menyertai mereka. Ketika mereka masuk ke dalam tanah terjanji, ada juga orang-orang lain yang hidup di tengah mereka. Nah, para pendatang ini tidak mempunyai hak dalam tanah warisan, tetapi mereka tinggal di tengah-tengah orang Israel. Ketika suku-suku Israel membagi-bagi tanah terjanji kepada suku-suku 12 suku Israel, maka tidak ada sejengkal tanah pun yang tersisa untuk orang-orang yang bukan dari suku-suku Israel. Tapi mereka adalah manusia yang hidup di wilayah itu. Maka untuk mereka dibuatlah perlindungan. Orang-orang asing ini terasing dari tanah airnya dan kehilangan kewarganegaraan serta hak-hak mereka sebagai warga negara. Mereka tidak dapat menjalankan hak religius mereka secara publik, ya, karena di seluruh Israel hanya ada satu penghormatan kepada Yahweh yang berpusat di Yerusalem. Betul, ada masanya ketika orang juga menyembah berhala. Ketika misalnya istri-istri Salomo mencondongkan hatinya kepada banyak sesembahan asing. Ada juga orang-orang Kanaan yang menyembah dewa Molok misalnya dan sebagainya, ya. Tetapi itu adalah sebuah penyimpangan, sebuah deviasi atau sebuah kejahatan. Yang berhak dan wajib dipraktekkan oleh orang-orang Israel adalah penyembahan kepada Yahweh di Yerusalem. Orang-orang asing ini meskipun membayar pajak, mereka tidak akan pernah memiliki tanah. Ya, tidak akan. Maka Allah melarang penindasan terhadap orang-orang asing, baik secara moral, secara ekonomi, secara sosial, dan juga secara politik. Kalau kita membaca kitab-kitab lain di dalam Perjanjian Lama, kita menemukan bahwa orang-orang Israel banyak juga berinteraksi dengan pihak-pihak lain yang tidak berasal dari suku-suku Israel, tetapi hidup dan menjalankan usaha atau menjalankan kewajiban eh, struktur sosial mereka di dalam lingkungan orang-orang Israel tersebut. Ya, mereka tidak diusir begitu saja. Misalnya salah satunya kita tahu misalnya perwira militer Daud itu Uria itu adalah orang Het. Orang Het itu adalah penduduk asli yang mendiami tanah Kanaan sebelum orang-orang Israel datang. Ya. Atau misalnya ada seorang yang bernama Nabal dari Gunung Karmel, ya, yang berhadapan dengan Daud. Dia adalah orang Kanaan. Ya. Untuk mereka ini, Allah tetap melarang penindasan terhadap orang-orang asing yang demikian, kecuali yang secara terang-terangan melawan raja atau melawan Tuhan itu sendiri. Nah, apa wujud larangan? Alasan larangan penindasan. Tuhan melarang orang-orang Israel menindas orang-orang asing yang ada di tengah mereka
bertolak dari sejarah hidup mereka, bahwa mereka dahulu adalah budak di tanah Mesir. Jadi Tuhan mengingatkan orang Israel untuk tidak melupakan akar sejarah ini. Mereka itu terselamatkan dari kelaparan berkat penerimaan Firaun Mesir yang pada saat itu menempatkan Yusuf, putra Yakub, sebagai Perdana Menteri yang mengelola tanah Mesir. Ya. Nah, di tanah Mesir inilah mereka kemudian berkembang biak, bertumbuh menjadi bangsa yang besar. Walaupun kemudian mereka diperbudak, selama 4 abad, mereka kemudian bertumbuh menjadi bangsa yang besar yang menimbulkan ketakutan di antara orang-orang Mesir. Sebagai orang asing, banyak hak mereka dirampas, bahkan ada rencana memusnahkan orang-orang Ibrani ini, seperti membunuh setiap anak laki-laki yang terlahir dari keluarga Israel. Peristiwa yang menuntun Tuhan untuk melakukan satu tindakan besar, yakni menyelamatkan Moses. Menempatkan Moses untuk dibesarkan dan dididik di dalam istana Firaun, yang kemudian memanfaatkan keahlian, keterampilan, pengetahuan, keberanian yang dimiliki oleh Musa untuk membebaskan orang-orang Israel dari perbudakan Mesir. Ya. Akar sejarah ini tidak boleh dilupakan oleh orang Israel. Maka Tuhan mengangkat pengalaman itu dan mendorong Israel untuk memahami dan turut merasakan penderitaan orang-orang asing. Orang-orang asing itu sudah cukup menderita. Maka janganlah penderitaan mereka itu ditambah dengan penindasan-penindasan yang tidak berdasar. Apa kewajiban orang Israel? Orang Israel berkewajiban untuk mengasihi orang-orang asing yang ada di tengah mereka, karena mereka sudah menerima belas kasih Tuhan dalam masa perbudakan dan masa pembuangan. Kita lihat dua ilustrasi dari kitab Ulangan dan kitab Imamat. Ulangan bab 10 ayat 9. Sebab itu haruslah kamu menunjukkan kasihmu kepada orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Orang-orang asing yang tinggal padamu harus sama bagimu seperti orang Israel asli dari antaramu. Kasihilah dia seperti dirimu sendiri, karena kamu juga orang asing dahulu di tanah Mesir. Akulah Tuhan Allahmu. Kutipan dari Imamat bab 19 ayat 34. Jadi, perintah untuk mengasihi orang-orang asing ini datang dari Tuhan sendiri. Mengingat belas kasih-Nya yang Dia curahkan kepada orang-orang Israel ketika mereka menjadi orang asing. Nah, ini sedikit gambaran tentang orang asing, salah satu dari 3 pihak yang diperhatikan di dalam kutipan kitab Keluaran tadi. Sekarang kita masuk pada grup kedua, yakni janda dan anak-anak yatim piatu. Dari kitab Keluaran bab 22 ayat 22 sampai 24 kita membaca. Seorang janda atau anak yatim janganlah kamu tindas. Jika engkau memang menindas mereka ini, tentulah aku akan mendengarkan suara mereka jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Maka murkaku akan bangkit dan aku akan membunuh kamu dengan pedang, sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Nah, kita ingatkan dalam peristiwa keadilan, dalam pembahasan tentang keadilan, salah satu cara untuk menegakkan keadilan adalah hukuman yang bersifat retributif. Apa yang terjadi pada orang, itulah yang akan terjadi pada diri orang yang melakukan. Maka untuk orang-orang yang menindas kaum janda dan yatim ini, hukuman dari Tuhan itu sangat berat. Tuhan menyebut begini, aku akan membunuh kamu dengan pedang,
sehingga istri-istrimu menjadi janda dan anak-anakmu menjadi yatim. Tuhan kedengarannya seperti kejam sekali, tetapi dengan ini Tuhan mengatakan bahwa penindasan terhadap janda dan anak yatim itu jauh lebih kejam. Karena ini menindas orang yang sama sekali tidak berdaya untuk membela dirinya. Nah, siapakah janda yang dan yatim yang dideskripsikan di sini? Orang-orang yang kehilangan penjamin dan pelindung hak-hak hidupnya karena kematian suami atau orang tua. Baik, dalam struktur sosial masyarakat Yahudi, tumpuan rejeki keluarga itu ada pada suami. Seorang istri tidak bertanggung jawab untuk menjadi tulang punggung nafkah keluarganya. Ya, yang bertanggung jawab adalah bapak, suami. Ya, maka ketika seorang suami mati, itu bencana besar bagi eh, bagi istrinya atau bagi anak-anaknya. Ya, kita tentu ingat cerita tentang Naomi dan Ruth ya dalam kitab Ruth itu. Ketika anak-anak laki-laki Naomi semua mati, ya, yang tersisakan Naomi bersama dua menantu perempuannya. Mereka itu menjadi begitu tidak berdaya sehingga mereka memutuskan untuk kembali ke Bethlehem. Seorang menantu tinggal di tanah Moab, tetapi menantu yang kedua, yakni Ruth, kemudian mengikuti Naomi pulang ke Israel. Di sana mereka hidup sebagai orang yang tidak berdaya. Mereka tidak mempunyai penjamin nafkah dan sebagainya. Dan mereka ini sering menjadi objek penindasan dan penyalahgunaan. Itulah hakikat janda dan anak yatim piatu. Sudah lemah, tidak ada yang membela, maka dengan gampang mereka menjadi objek penindasan dan penyalahgunaan. Sekali lagi, ilustrasi dari kitab Rut itu dikatakan ketika Rut keluar untuk memungut jelai di ladang, Boas yang memiliki ladang itu mengatakan, kamu cukup memungut jelai di tempat ini. Jangan pergi ke ladang-ladang yang lain, supaya jangan ada kesulitan. Dan dia memerintahkan supaya para pemungut jelai yang laki-laki tidak boleh mengganggu Ruth, dan Ruth harus ada bersama pekerja-pekerja perempuan. Jadi itu saja ilustrasi sudah menunjukkan bahwa betapa eh, grup janda dan anak-anak yatim piatu adalah grup yang rentan penindasan, rentan eh, manipulasi, rentan pelecehan, dan sebagainya. Alasan pelarangan adalah demikian. Setiap orang berhak untuk membangun relasi kekeluargaan yang memberi rasa aman. Ketika janda-janda dan anak-anak yatim piatu tidak mendapatkan perlindungan itu, Allah sendiri yang akan menjadi pelindung mereka. Maka Allah mengancam orang-orang yang menindas para janda dan kaum yatim piatu dengan kematian sebagai pembalasan. Ya, bagi orang-orang yang tidak berdaya, Tuhan ada di pihak mereka. Itu keyakinannya. Kewajiban orang Israel. Orang Israel wajib memperhatikan dan melindungi janda-janda dan anak-anak yatim piatu. Kitab Ulangan bab 10 ayat 17 sampai 18 mengatakan demikian. Tuhan Allah mula Allah segala Allah dan Tuhan segala Tuhan. Allah yang besar, kuat dan dahsyat, yang tidak memandang bulu ataupun menerima suap, yang membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasihnya kepada orang asing dengan memberikan kepadanya makanan dan pakaian. Ya, karena Tuhan sudah menunjukkan, memberikan perintah untuk membela hak anak yatim dan janda dan menunjukkan kasih kepada orang asing, orang Israel melihat ini sebagai kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua orang. Menarik sekali misalnya kalau kita baca satu ilustrasi lain, misalnya.
Orang-orang Israel mengolah ladang selama 6 tahun. Ya, misalnya. Pada tahun ketujuh, itu disebut sebagai tahun Sabat, ladang itu harus dibiarkan tidak diolah. Apa yang tumbuh, apa yang menghasilkan, itulah yang dimakan. Pertama, tanah akan dipulihkan melalui proses misalnya eh, tanaman-tanaman itu kan pupuk alamiah yang paling baik ya. Jadi tanah itu kembali dipulihkan sesudah eksploitasi selama 6 tahun. Tapi yang menarik adalah apa yang dihasilkan oleh tanah semasa tahun tidak diolah itu menjadi makanan untuk banyak orang, untuk semua orang, terutama untuk orang-orang yang miskin, janda-janda yang tidak berdaya ini. Jadi struktur hukum itu sudah memberikan perlindungan bagi orang-orang yang tidak berdaya tersebut. Kita masuk kepada grup ketiga, yakni orang miskin. Siapa orang miskin ini? Kita baca dulu kutipan dari kitab Keluaran bab 22 ayat 26 sampai 27. 25 sampai 27 ya. Jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Jika engkau sampai mengambil jubah temanmu sebagai gadai, maka haruslah engkau mengembalikan kepadanya sebelum matahari terbenam. Sebab hanya itu saja penutup tubuhnya, itulah pemalut kulitnya. Pakai apakah ia pergi tidur? Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Nah, siapa sesungguhnya orang-orang miskin di sini? Yang dimaksudkan dengan orang miskin di sini adalah orang yang lemah secara ekonomi, yang dibahasakan dengan hanya itu saja penutup tubuhnya. Begitu miskinnya dia sehingga dia bahkan menggadaikan jubahnya untuk memperoleh sedikit uang, barangkali itu untuk membeli roti dan sebagainya. Atau dia begitu tidak berdayanya sehingga dia meminjam dari temannya sejumlah pinjaman, barangkali untuk menutupi kebutuhan sehari-hari. Dari kutipan di atas, kita menemukan bahwa orang-orang yang miskin secara ekonomi adalah orang-orang yang rentan terhadap penindasan ini. Maka Tuhan mengingatkan bahwa terhadap orang-orang ini perlu ada perlindungan yang lebih baik. Alasan larangan. Orang yang miskin juga umat Tuhan, ya. Mereka itu saudara-saudara orang-orang Israel yang berhak memperoleh kesempatan untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya secara layak. Ya. Kewajiban orang Israel. Nomor pertama, tidak memanipulasi, tidak memanfaatkan ketidakberdayaan orang miskin. Kita biasanya itu menghadapkan orang miskin itu, apalagi kalau kita sudah memberikan sesuatu, itu ada rasa superioritas atas mereka. Memanfaatkan rasa utang budi yang dimiliki orang-orang ini, kita sering memperlakukan mereka sesuai dengan kehendak kita. Ya. Nah, itu namanya memanipulasi dan memanfaatkan ketidakberdayaan orang-orang miskin. Lalu ketika orang berusaha untuk melepaskan diri, kita menekan mereka dengan ingatan akan budi yang sudah pernah kita berikan kepada mereka. Maka terbebani oleh utang budi ini, orang lalu tidak bisa melepaskan diri dari cengkraman kita. Mencengkram orang-orang yang berutang budi pada kita, teristimewa karena ketidakberdayaan, karena kemiskinan ini, itu adalah tindakan memanipulasi kaum tak berdaya tersebut. Yang kedua,
tidak membebani mereka dengan pinjaman bunga. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Demikian kehendak Tuhan dalam kitab Keluaran bab 22 ayat 25. Kewajiban orang Israel juga adalah memelihara hukum Allah karena menjamin kredibilitas baik peminjam maupun yang memberi pinjaman. Peminjam berkewajiban untuk memulangkan pinjaman tersebut. Namun, pemberi pinjaman juga berkewajiban untuk menjaga agar peminjaman itu tidak menjadi alasan bagi dia untuk melakukan kejahatan yang lain. Maka ada perimbangan timbal balik di sini antara orang yang vulnerable, orang-orang yang tidak berdaya, dengan orang-orang yang berkuasa. Tetap ada pedoman yang memberi perhatian pada hak dan kewajiban masing-masing. Nah, jika setiap orang memperhatikan hak dan kewajiban ini, maka pertolongan terhadap orang miskin tetap terjadi, dosa memanipulasi orang miskin tidak terjadi. Ya, itulah tujuan hukum-hukum seperti ini. Nah, sesudah melihat deskripsi tentang tiga golongan yang disebut sebagai orang lemah tersebut, orang asing, janda dan anak-anak yatim, dan orang miskin pada umumnya, kita masuk ke dalam program yang lebih jauh. Apa itu pesan teks dan penerapannya bagi hidup kita masa kini? Dalam topik pesan teks dan penerapannya ini, kita eh, membahas tiga hal penting. Kaum miskin dalam dunia masa kini. Yang kedua adalah hukum peminjaman dengan bunga. Dan yang ketiga, sikap terhadap orang-orang miskin. Kita mulai yang pertama, kaum miskin di dalam dunia masa kini. Kemiskinan itu saya tulis sebagai sebuah fenomena multidimensional. Artinya, kemiskinan tidak semata-mata menyentuh aspek ekonomi. Kalau kita bicara dalam dunia masa kini, kemiskinan itu menyentuh banyak hal. Nomor satu adalah orang miskin secara ekonomi. Itu memang pemahaman yang paling dasar ya. Kalau kita bicara tentang orang miskin, pemikiran kita selalu pada orang yang tidak mampu atau kurang mampu secara ekonomi. Orang yang tidak bisa memenuhi kebutuhan dasarnya, ya, sandang, pangan, perumahan, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Ya. Golongan orang miskin lain adalah orang miskin secara sosial. Orang yang tidak berdaya dan tidak diberi tempat memadai, misalnya orang cacat, lansia yang terabaikan, korban diskriminasi ras, dan sebagainya. Mereka ini orang miskin secara sosial. Kita di Indonesia secara nasional itu tidak mengenal sistem kasta. Tapi di negara lain, misalnya India misalnya, ketika sistem kasta itu masih kuat, orang-orang yang dari kasta rendah itu tidak akan diizinkan untuk mencapai pendidikan yang tinggi, lalu mengambil profesi seperti orang-orang dari kasta tinggi. Ya. Maka orang-orang ini secara sosial itu sudah dikategorikan sebagai orang yang layak untuk didiskriminasi. Orang yang memang harus ditempatkan sebagai orang yang tidak berdaya. Karena dia harus melayani struktur sosial yang terpeta dalam kasta-kasta tersebut. Jadi bukan lagi struktur yang melayani manusia, tetapi manusia yang melayani struktur. Dalam skala yang mungkin lebih sederhana, kita juga menemukan hal-hal tersebut di dalam lingkungan kita. Tapi syukur kepada Tuhan, dalam masyarakat Indonesia sekarang itu
Misalnya pendidikan itu praktis menyentuh segenap lapisan masyarakat. Tidak ada orang yang dilarang berpendidikan hanya karena dia berasal dari kalangan hamba. Ya, itu sudah tidak ada lagi. Maka sekarang kalau ada orang yang tidak berpendidikan, itu lebih karena dia tidak memanfaatkan kesempatan pendidikan atau memutuskan untuk tidak mengikuti pendidikan tersebut. Oke, ada orang yang tidak bisa membiayai pendidikan, maka dia masuk dalam orang miskin menurut kategori ekonomi. Tetapi orang miskin secara sosial yang dilarang untuk mengikuti pendidikan praktis tidak ada lagi di negara kita. Tapi keprihatinan itu bisa muncul dalam cara-cara yang berbeda yang menunjukkan bahwa mereka ini tidak berdaya dan tidak diberi tempat memadai. Golongan ketiga orang miskin ini adalah orang miskin secara moral. Orang yang memiliki sejarah moral yang kurang baik seperti para pelacur, narapidana, koruptor, penjahat politik, dan sebagainya. Ya. Mereka ini seringkali itu langsung menjadi golongan varia. Saya pernah ada bersama sejumlah orang muda yang terlibat atau pernah memakai narkotik. Mereka pernah ditangkap, masuk penjara, lalu kemudian masuk panti rehabilitasi. Tapi ketika kembali ke tengah masyarakat, mereka ini tidak diterima. Cap sebagai pemakai atau pengedar narkotik itu tetap melekat. Sehingga mereka jadinya tidak mempunyai sebuah komunitas. Nah, komunitas yang masih menerima mereka adalah para pemakai narkotik atau para pengedar narkotik. Maka mereka kembali ke lingkungan kejahatan yang sama. Masyarakat yang tidak memelihara etika sosial juga bisa disebut sebagai masyarakat yang miskin moral. Ya, kita memiliki standar peradaban. Kita memiliki tata krama. Kita memiliki sopan santun. Nah, seringkali tata krama, sopan santun sosial itu menjadi sangat lemah, teristimewa kalau berhadapan dengan struktur sosial yang menuntut disiplin. Lihat saja di jalan raya kita, betapa tidak disiplinnya lalu lintas kita. Ya, itu mencerminkan satu kemiskinan etika di dalam masyarakat yang tidak menghargai aturan, yang tidak menghargai sesama, tidak taat pada sistem yang melayani semua orang. Ya, itu adalah kemiskinan moral. Nomor 4, kategori keempat adalah orang miskin secara psikologis. Orang yang rentan pelecehan karena problem psikologis. Yang apatis terhadap kehidupan masyarakat yang menderita karena strata sosial. Yang rendah tingkat kepercayaan sosial, agresif dan suka kekerasan, tidak berempati dan sebagainya. Orang-orang ini secara psikologis itu miskin. Dan mereka seringkali menjadi duri dalam daging, menjadi sumber problema di dalam kehidupan bersama. Ya. Nah, terhadap orang-orang yang masuk 4 kategori ini, kita diajak Tuhan untuk berbuat apa? Sikap umat Kristiani yang baik adalah, pertama-tama, tetap menghargai orang-orang tersebut sebagai pribadi yang tercipta menurut gambaran Allah. Seburuk apapun, misalnya dia katakanlah mantan pelacur, mantan narapidana, mantan koruptor, mantan pengedar narkotik, seorang yang difabel, ya cacat, dan sebagainya. Semua itu adalah pribadi-pribadi yang tercipta menurut gambaran Allah. Dalam hal ini, diskriminasi atas dasar rasisme merupakan satu kejahatan moral yang perlu diberantas di dalam kehidupan bersama.
Liga-liga besar di dunia sepak bola misalnya itu keras sekali terhadap semua hal yang berbau rasisme. Penghinaan terhadap pemain yang pemain yang atas dasar ras itu dihukum klub misalnya yang punya fans melakukan hal tersebut. Jadi komunikasi antara klub dengan fans itu menjadi hal yang penting, bagian dari PR, eh, relasi dan komunikasi, public relation, sehingga tidak ada fans yang melakukan tindakan rasisme yang bisa membuat klub-klub itu didenda. Dalam lingkungan kita, tentu saja tidak ada hukum yang memaksakan hal tersebut. Maka proses penyadaran atau animasi bahwa menghargai setiap orang sebagai pribadi yang tercipta menurut gambaran Allah merupakan sebuah topik katekese yang layak untuk terus didengungkan dalam pengajaran-pengajaran iman dan moral di lingkungan kita. Yang kedua, hak-hak asasi kaum miskin itu tetap harus dihargai. Ada satu prinsip yang bagus itu adalah makanan kita yang tersisa itu sebetulnya adalah hak orang-orang miskin yang kita lalaikan. Ya, di sejumlah negara misalnya, kalau kita makan di restoran, kita memesan makanan lebih dari yang kita mampu makan, lalu ada banyak sisa yang terbuang, maka kita akan didenda. Prinsipnya adalah uang itu adalah uangmu, makanan yang kamu beli adalah milikmu, tetapi sumber daya alam itu adalah milik semua orang. Karena itu, kamu harus membeli sebatas yang kamu perlukan. Sehingga yang tidak terbeli itu adalah cadangan untuk orang-orang lain yang membutuhkan. Mentalita menghargai kaum miskin sesungguhnya bersumber dari mentalita menghargai hak asasi setiap orang. Dan itu harus bertumbuh menjadi mentalita umat Kristiani. Sikap umat Kristiani yang lain yakni memberikan bantuan-bantuan berupa bantuan ekonomi, bantuan pendampingan konseling, pemberdayaan, dan rupa-rupa wujud pendampingan lain perlu disiapkan agar mereka dapat membangun hidupnya sendiri. Ya, ini terutama yang kaum lemah tadi ya. Karena tidak bisa kita mengulurkan tangan terus-menerus. Mereka juga harus ditempa untuk bisa menolong diri sendiri. Ya, di YouTube itu saya pernah menonton film dokumenter tentang sebuah resto yang dimiliki oleh orang yang eh, agak idiot itu apa istilahnya, orang-orang yang terbelakang mentalnya itu, tapi kemudian dididik dengan baik, lalu dia membuka restoran dan semua pekerjanya adalah orang-orang dengan mental yang terkebelakang ini. Nah, di sini saya melihat ada pendampingan dan pemberdayaan sehingga orang-orang yang sering dianggap sebagai sampah dan beban masyarakat itu akhirnya bisa menolong diri sendiri. Saya juga pernah menonton sebuah dokumenter tentang seorang mantan narapidana pengedar narkotik. Dia kemudian membangun sebuah unit usaha dengan sasaran mempekerjakan orang-orang yang pernah di penjara karena kasus serupa. Karena dia tahu dengan kredensial seperti itu, orang akan sulit melamar pekerjaan di tempat lain. Maka pemberdayaan terhadap pihak-pihak yang lemah ini perlu dilakukan. Lalu yang keempat, ini prinsip pengampunan dan pembaharuan diri. Setiap orang berhak mendapat kesempatan kedua
untuk bisa bangun lagi dan menata hidup dengan cara baru. Kita ingat apa yang dilakukan Yesus kepada perempuan yang tertangkap bersinah. Sesudah tidak jadi dilempari batu, Yesus lalu berkata, "Aku juga tidak menghukum engkau. Pergi dan jangan berdosa lagi." Satu sisi, Yesus memberi dia kesempatan kedua. Tapi yang kedua, Yesus memberi dia kewajiban untuk menata hidup dengan cara yang baru, yakni cara yang tidak berdosa. Nah, ini sikap umat Kristiani yang bisa saya sarikan dari refleksi malam ini. Anda boleh menderetkan lagi hal-hal lain sejauh itu berkaitan dengan teks yang kita refleksikan malam ini. Sekarang menyangkut hukum peminjaman dengan bunga tinggi yang di lingkungan kita sebut dengan nama rentenir. Nah, bunga yang wajar seperti yang diterapkan pada sistem perbankan, koperasi simpan pinjam itu tidak termasuk dalam kategori ini. Jadi jangan besok pergi ke CU lalu katakan bahwa kamu ini melanggar perintah Tuhan karena kamu memberi pinjaman dengan meminta bunga. Tidak, itu ada dalam sistem yang normal dan terutama dikontrol dan disetujui oleh OJK. Yang kita bisa bahas di sini adalah rentenir. Pelaku peminjaman dengan bunga yang tinggi disertai dengan ancaman dan intimidasi yang merusak sama sekali kenyamanan hidup. Salah satu yang sekarang menjadi penyakit di tengah masyarakat itu adalah pinjaman online. Saya tidak tahu dasar hukum apa karena saya tidak pernah terlibat dengan ini pinjaman online ini. Tapi saya pernah menjadi orang yang dikontak oleh pinjaman online karena seseorang yang berada dalam yang nomor saya ada dalam kontak phone-nya itu melakukan pinjaman online. Maka saya mendapat sekian banyak informasi tentang orang itu dan sampai segala macamnya sehingga saya juga menjadi cukup marah ketika dikontak oleh pelaku pinjaman online tersebut. Nah, ini sistem-sistem yang betul-betul merusak rasa nyaman di tengah kehidupan kita. Ya. Nah, hukum Taurat menghendaki peminjaman uang dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek persaudaraan. Karena itu, bunga haruslah dihindari. Ingat Keluaran bab 25 ayat 25 tadi. Nah, Yesus mengedepankan hukum kasih untuk menutup pintu dosa yang dapat terjadi karena soal pinjam-meminjam. Kita baca dari Injil Lukas bab 6 ayat 34 sampai 35. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Jadi Yesus berikan penekanan pada aspek kasih untuk menutup pintu dosa yang terjadi karena soal peminjaman ini. Tapi di lingkungan kita itu banyak terjadi demikian. Orang datang meminjam sesuatu, lalu kepada dia diberikan sebuah pinjaman atas dasar sebuah kepercayaan. Pertama, karena belas kasih kepada orang yang membutuhkan. Tapi yang kedua, percaya bahwa orang tersebut berniat baik. Yang terjadi ketika ditagih, dia lebih galak. Ya, sehingga muncul itu banyak berita berseliweran di grup-grup WA misalnya atau di media-media sosial. Peminjam selalu lebih galak dari orang yang memberi pinjaman. Ya. Nah, orang yang berpeminjam yang demikian itu sesungguhnya dia juga mengabaikan tata krama di dalam
soal pinjam-meminjam ini. Karena dia merampok ketenangan orang-orang yang telah berlaku baik kepadanya. Dan terhadap orang-orang ini perlu diberikan sebuah hukuman disiplin supaya dia menyadari kewajiban yang dia sendiri sepakat untuk melakukannya. Sikap umat Kristiani. Saya menganjurkan demikian. Memperhatikan etika berekonomi dengan memperhatikan regulasi nasional yang benar. Kita ini ada dalam sebuah negara dengan sistem ekonomi makro yang berpijak pada ketentuan negara. Semua ekonomi mikro yang kita jalani dengan seharusnya memperhatikan regulasi nasional yang besar ini. Tapi itu hanya mungkin kalau kita memiliki sebuah etika yang baik, tanggung jawab yang benar, dan kesadaran tinggi bahwa ekonomi kita itu bergantung dan berpengaruh pada pihak lain. Pertama, kita hidup, kita juga bergantung pada kebaikan usaha yang dijalankan orang lain. Pada saat yang sama, usaha yang kita jalankan itu juga akan menjadi gantungan pihak lain. Maka kita memperhatikan secara baik regulasi nasional. Yang kedua, menghindari pola-pola ekonomi yang membunuh peluang hidup orang, menekan dan memanipulasi ketidakberdayaan orang untuk meraih keuntungan tinggi. Dalam hal ini misalnya, perusakan nama baik usaha seseorang agar konsumennya beralih kepada kita adalah tindakan yang tidak bermoral. Ya. Kita berkompetisi secara sehat, tetapi bukan dengan cara yang tidak fair ketika kita membusukkan nama orang, melakukan usaha-usaha untuk memanipulasi dan menyentil kesalahan orang dan sebagainya. Yang ketiga, terlibat dalam pola ekonomi bernuansa solidaritatif seperti koperasi, kredit union, pemberdayaan usaha kecil, dan lain-lain. Ya, saya respect dengan sejumlah pengusaha besar yang menyiapkan sejumlah dana lalu menjadikannya itu sebagai itu berupa pinjaman, bukan pemberian gratis untuk pemberdayaan usaha kecil. Tapi tipe yang dipakai itu tipe filantropi dalam arti bahwa pemberdayaan usaha kecil ini dijalankan dan orang mengembalikannya mungkin tanpa bunga, sehingga dana yang dikembalikan itu akan juga dilanjutkan kepada penerima bantuan pemberdayaan usaha kecil yang lain. Nah, alangkah baiknya lebih banyak orang Kristiani melakukan hal serupa. Yang keempat, selalu memberi ruang bagi karya belas kasih di dalam kompetisi usaha. Ya. Jadi sehebat apapun kita, seberhasil apapun kita, sekaya apapun kita, tetap beri ruang bagi sisi karya belas kasih. Ada saatnya kita harus bisa memberi tanpa mengharapkan bahwa itu akan kembali. Nah, sikap-sikap terhadap orang miskin. Yang pertama sekali, sikap terhadap orang miskin itu adalah tidak menindas. Ya, janganlah kau tindas atau kau tekan seorang orang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Seorang janda atau anak yatim, janganlah kau tindas. Nah, tidak menindas ini tidak menindas di sini tidak selalu berarti penganiayaan fisik. Menindas itu juga bisa berarti secara psikologis, penindasan verbal dan sebagainya. Ya, seperti kekerasan dalam rumah tangga, ya itu bukan hanya kekerasan fisik, tetapi juga kekerasan verbal. Penindasan sosial ini juga berlaku tidak semata-mata soal fisik, tetapi juga soal verbal. Dalam hal itu membuli seseorang lain dan menikmati orang menderita karena bulian kita, itu adalah tindakan menindas. Atau contoh yang pernah saya berikan itu, penindasan dan manipulasi terhadap orang dewasa yang rentan pelecehan. Misalnya, para pencari kerja yang sudah tidak berdaya. Ya, lalu untuk bisa mendapat kerja,
orang-orang yang memiliki pekerjaan itu memanfaatkan dia. Ya, yang paling rentan, yang paling ekstrim yang saya biasa pakai itu begini. Misalnya pekerja perempuan datang untuk mencari pekerjaan, lalu yang memberikan pekerjaan itu memberikan syarat. Engkau hanya akan diterima kalau seandainya engkau mau melayani saya di tempat tidur. Ya, itu orang dewasa yang rentan pelecehan. Lalu mungkin dia terpaksa melakukan karena dia sangat membutuhkan pekerjaan ini misalnya untuk kehidupan anaknya dan sebagainya. Bisa bayangkan seperti apa suasana batin dari orang yang tertindas seperti ini. Sikap terhadap orang miskin yang kedua adalah pembela dan pelindung. Bertindak seperti Tuhan yang mendengar dan menjawab jeritan mereka. Jika engkau memang menindas mereka, tentulah aku akan mendengarkan seruan mereka. Jika mereka berseru-seru kepadaku dengan nyaring. Itu kata Tuhan dalam Keluaran bab 22 ayat 23. Nah, tuntutan terhadap kita adalah begini. Seperti Tuhan yang mendengar dan menjawab jeritan orang-orang yang tertindas, kita perlu bertindak sebagai instrumen Tuhan agar tindakan Tuhan yang menjawab jeritan orang-orang yang tertindas itu dapat terjadi melalui tangan kita. Jadi kita menjadi instrumen Tuhan menjawab jeritan orang yang tertindas. Ya, dalam hal itu misalnya ada lembaga-lembaga gereja yang secara khusus mengadvokasi masyarakat-masyarakat asli, ya indigenous itu, untuk memperjuangkan hak-haknya. Ya. Memang risikonya besar, karena kita berhadapan dengan misalnya korporasi lintas negara. Ya, kita berhadapan dengan kolaborasi antara penguasa dan pengusaha, misalnya. Tetapi itu sebuah tindakan atau risiko yang harus diambil ketika gereja mau menjadi instrumen instrumen ilahi yang menjawab jeritan orang-orang yang tertindas. Yang ketiga, ini yang prinsip dasar Kristiani kita, mengasihi mereka. Maka apabila ia berseru-seru kepadaku, aku akan mendengarkannya, sebab aku ini pengasih. Demikian kitab Keluaran bab 22 ayat 27. Nah, mengasihi mereka ini bentuknya beragam-ragam, dan itu sudah sangat sering dibicarakan. Sehingga saya tidak terlalu mengulangi banyak tentang hal ini, tapi saya percaya bahwa dengan memperhatikan apa yang disampaikan dalam kitab Keluaran bab 21 sampai 27 ini, kita dapat mewujudkan tiga nilai ini secara baik. Kita tidak menindas, kita menjadi pembela dan pelindung, dan kita tetap mengasihi mereka dengan cara-cara yang mungkin. Baik. Saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menaruh perhatian pada seluruh pembahasan malam ini. Setiap tanggapan dapat dikirimkan kepada saya melalui email yang ada di sini atau WA yang juga saya terakan di slide terakhir ini. Sesudah diperbaiki, teks ini akan dikirimkan kepada teman-teman dalam format PDF untuk boleh dimanfaatkan dalam katekese di tempat masing-masing. Terima kasih untuk semua perhatian dan sekarang mari kita eh, melanjutkan dengan pendalaman sesuai dengan waktu yang tersedia. Kita masih punya sedikit waktu, kira-kira 15 menit atau 20 menit untuk bisa mendalami bersama. Saya seperti biasa teman-teman boleh mengajukan pertanyaan baik secara langsung. Silakan beri kode mau bicara, hidupkan mikrofon dan boleh mengajukan pertanyaan atau sharing. Atau bisa menuliskan pertanyaan melalui kolom chat dan saya akan membacakan dan berusaha untuk menjawabnya. Baik, saya persilakan dulu. Mungkin ada yang mau bertanya. Silakan.
Mungkin tidak ada problema ya. Nah, kasih agape ini sebetulnya, oh ya, ada pertanyaan dari Pak Sinulingga tentang kasih agape ini. Sebetulnya ini out of topic sebetulnya, tapi saya bisa berikan sedikit penjelasan. Kasih agape itu kasih yang memberikan diri demi kebaikan dan keselamatan orang ya. Kasih yang memberikan hidup. Nanti lusa itu kita akan merayakan martir Santo Maximilian Kolbe ya. Itu satu contoh kasih agape yang memberikan diri betul-betul mati untuk menyelamatkan hidup orang lain. Dalam hal ini, kasih agape itu termasuk jarang karena kasih agape yang sempurna itu terletak pada pribadi Yesus Kristus sendiri. Walaupun apa ini eh, mengasihi itu bermacam-macam bentuknya, tetapi ketika kita berbicara tentang kasih agape dalam penerapan konkret sekarang, itu mungkin tidak terlalu mudah. Karena itu betul-betul kasih yang berkorban diri semata-mata demi orang yang dikasih tersebut. Ya, tidak peduli ada feedbacknya atau tidak. Sementara pada kasih level manusiawi, entah itu seorang ibu kepada anak sekalipun, itu masih ada iming-iming misalnya demi masa depan. Bahwa ketika saya tua, ada orang yang merawat saya. Ya, jadi kasih kita itu masih berlevel storge atau level filia, ya berhubungan hubungan darah, ya dan tentu saja kasih pada level yang paling bawah, yang kasih erotik yang sangat diwarnai oleh ketertarikan seksual dan sebagainya. Jadi kita bisa menemukan contoh-contoh kasih agape dalam korban diri seperti Santo Maximilian Kolbe tadi itu. eh, Lusa akan kita rayakan pestanya. Ada juga seorang bruder SVD misalnya namanya eh, Gregor Frakowiak. Dia itu juga ada dalam tahanan Perang Dunia Kedua, Nazi. Lalu ketika ada seorang bapak mau dihukum mati, dia menawarkan diri. Kalau misalnya bapak itu boleh dibiarkan hidup karena dia masih punya anak dan istri, maka Bruder Frakowiak bersedia untuk dihukum mati. Dan terjadi bahwa dia kemudian dihukum mati semata-mata demi keselamatan orang yang mau ditolongnya itu. Dalam kejadian normal mungkin ada, tapi saya eh, contoh konkretnya memang tidak terlalu mudah. Kalau soal bicara soal kasih agape ya, kasih semata-mata demi orang yang dikasih dan terutama kasih yang menyelamatkan, yang memberi hidup. Ya. Mungkin ada lain yang juga mau bertanya, saya persilakan. Atau semuanya cukup jelas ya, sehingga apa pandangan gereja terhadap rencana pemerintah RI menampung sekian ribu warga Gaza? Sejauh ini saya belum dengar. Apa pandangan gereja? Jadi saya tidak bisa menjawab, Robert, karena eh, kalau dalam konteks kemanusiaan, gereja itu selalu mendukung setiap pelayanan terhadap kaum pengungsi. Dan karena itu gereja sangat sering dikritik. Ya, Paus Fransiskus misalnya, terlepas dari niat buruk orang-orang yang menjadi pengungsi atau pekerja migran ke Eropa, yang dilihat dari kacamata berbeda, Paus Fransiskus almarhum itu tetap menekankan pentingnya penghormatan terhadap kemanusiaan. Ya, kemanusiaan. Karena itu, tetap orang harus dihargai hak-haknya. Nah, tentu saja politik masih memiliki pandangan yang berbeda. Sehingga Paus Fransiskus dikagumi oleh banyak orang, tapi juga dikritik luar biasa oleh banyak penguasa politik karena dianggap membesarkan api pekerja-pekerja migran atas dasar atau pengungsi-pengungsi ekonomi
yang seringkali dilihat sebagai invasi tersembunyi terhadap kemapanan masyarakat Eropa dan sebagainya. Baik, Pak Alexander, saya persilakan untuk menyampaikan sesuatu. Baik, terima kasih Romo. Saya mau tanya, apakah dalam menolong orang itu kita memprioritaskan seiman atau enggak? Misalkan ada dua orang yang betul membutuhkan pertolongan, yang satu seiman, satu enggak, mana yang harus kita prioritas? Kalau kita memakai prinsip memprioritaskan orang seiman, itu sebetulnya kita sudah membatasi diri pada aspek apa ya, eksklusif ya. Padahalnya menolong orang itu sesungguhnya ada pada prioritas siapa yang lebih membutuhkan sebetulnya. Kita memakai ilustrasi eh, IGD, IGD gawat darurat di rumah sakit itu, ya. Orang-orang yang datang untuk ditolong itu semua orang masuk UGD, masuk unit itu, IGD itu. Tetapi yang disentuh pertama adalah mereka yang paling membutuhkan, bukan orang yang datang pertama. Ya, jadi kalau tiga orang masuk, satu sesudah yang lain, orang yang terakhir itu lebih gawat, maka dia yang ditangani pertama. Nah, ini bukan prinsip yang kita pakai di dalam menolong orang, tapi saya hanya pakai sebagai ilustrasi. Yang saya mau katakan adalah ini. Menolong sesama, saya lebih cenderung memakai asas siapa yang lebih membutuhkan. Teman seiman atau tidak seiman itu tidak termasuk dalam frame mengapa saya menolong seseorang. Memang benar, memang benar terjadi bahwa seringkali orang-orang menjadi segan menolong orang yang tidak seiman karena feedback yang diperoleh itu kurang nyaman. Misalnya tidak ada penghargaan, tidak ada rasa terima kasih, bahkan memperlakukan kita secara kurang hormat dan sebagainya. Saya kasih contoh di sini, misalnya ada sejumlah teman yang membuat aksi kemanusiaan yang bagus, membawa bantuan untuk panti asuhan, termasuk panti asuhan yang dikelola oleh saudara-saudara dari iman yang berbeda. Tapi kemudian mereka mengalami bahwa bantuan mereka itu tidak dihargai. Katakanlah bantuan itu dianggap najis lah atau apalah, pokoknya sesuai dengan kriteria yang mereka miliki. Lalu teman-teman ini memutuskan untuk tidak lagi datang ke tempat itu. Itu ada benarnya. Ya. Tapi terlepas dari itu, prinsip dasar yang kita pakai adalah siapa yang membutuhkan, yang lebih membutuhkan, dan kita mampu untuk menolong, dialah yang pertama untuk ditolong. Dialah yang pertama untuk ditolong. Prinsip saya itu demikian. Ya. Sehingga untuk saya dalam hal kemanusiaan, yang namanya batasan-batasan iman dan sebagainya itu masuk hal sekunder. Hal yang prinsipil adalah siapa yang paling membutuhkan bantuan sekarang, yang paling urgen, yang memang kalau tidak ditolong itu akan berpengaruh besar bagi hidupnya, bahkan nyawanya sendiri. Baik, terima kasih Romo. Ya. Mungkin masih ada yang mau menyampaikan sesuatu atau mau sharing. Baik. Oke, silakan Hubert. Mungkin ada lagi yang mau bertanya, saya persilakan. Oke, kelihatannya penjelasan. Memang topik malam ini cukup cukup gampang dan saya percaya banyak orang bisa menyerap dengan baik. Kita tinggal punya beberapa menit lagi, maka perkenankan saya untuk menyampaikan beberapa hal. Nomor satu, eh, kita akan meneruskan KKS kita pada minggu depan. Jadi tetap nanti akan diumumkan melalui WA Group seperti biasa. Lalu yang kedua, eh, teman-teman akan memperoleh materi yang malam ini akan diperbaiki dulu. Saya lihat beberapa kesalahan yang agak serius tadi. Saya ingin memperbaikinya dengan baik, maka mengirimkannya mungkin agak telat. Tetapi akan dikirimkan melalui BA Group. Maka silakan memakai materi-materi tersebut untuk keperluan yang pantas. Tidak ada hak cipta di sini. Semua boleh memakainya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Baik.
Saya ingin mengakhiri refleksi malam ini dengan mengucapkan banyak terima kasih untuk keterlibatan semua pihak, kesabaran untuk mendengarkan semua penjabaran, dan terutama kesetiaan untuk turut hadir dalam forum ini, sehingga pelayanan ini masih tetap berjalan sesudah sekian tahun terjadi, karena kita mulai terutama dalam masa COVID itu. Kita berusaha untuk menjaga, walaupun peserta yang tidak terlalu banyak, untuk saya tidak terlalu penting. Yang penting bahwa eh, gerakan ini bisa memberi atau mendorong kecintaan teman-teman pada kitab suci sebagai sebuah elemen penting dalam penghayatan iman sebagai orang Kristiani. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan doa kita dan mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan atas kasih karuniamu yang menyertai kami selama program ini. Terima kasih atas berkat-Mu yang boleh kami terima. Berkatilah kami selalu dimanapun kami berada, dan berikanlah kami dorongan untuk selalu mendalami firman-Mu sebagai karunia besar yang berpengaruh bagi hidup dan pelayanan kami. Semoga sukacita iman yang boleh kami bagi-bagi malam ini semakin mendorong kami untuk teguh dalam pelayanan yang Kau serahkan kepada kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkatalah Tritunggal Maha Kudus kiranya menaungi saudara-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih, Romo Ara.